Muara Sipungi Tanah Hulu, wilayah perbatasan kebudayaan Minangkabau dengan kebudayaan Mandailing. Dalam benak banyak orang, wilayah Provinsi Sumatera Barat sering diidentikan sebagai wilayah kebudayaan Minangkabau. Dan begitu pula di batas utaranya dalam Provinsi Sumatera Utara, sering diidentikan sebagai wilayah kebudayaan Mandailing. Tapi faktanya, kebudayaan Mandailing juga masuk ke dalam wilayah yang dianggap orang sebagai wilayah kebudayaan Minangkabau. Buku dari Luhak Kerantau, Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari. Nagari di Minangkabau bukan sekedar wilayah. Ia adalah nadi kehidupan adat dan identitas masyarakat. Dalam buku dari Luhak Kerantau, Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari, Anda akan menelusuri bagaimana dinamika adat dan pemerintahan berjalan bersama membentuk wajah nagari hingga kini. Harga spesial open pre-order dari tanggal 24 Januari sampai 14 Februari 2025. Jangan lewatkan kesempatan ini. Temukan dari Luhak Kerantau, Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari di Pustaka Stefa. Tersedia juga pemesanan online melalui Shopee dan Tokopedia, atau hubungi kontak di bawah ini. Batas administrasi pemerintahan modern saat ini seperti batas negara, batas provinsi, ataupun batas kabupaten tidak dapat kita identikan sebagai batas kebudayaan, walaupun banyak unit administrasi pemerintahan dibentuk berdasarkan etnis atau kebudayaan. Batas kebudayaan terkadang melampau batas administrasi pemerintahan karena adanya interaksi dan migrasi masyarakat lintas etnis dan bangsa. Batas Provinsi Sumatera Barat misalnya, tidak dapat kita katakan sebagai wilayah kebudayaan Minangkabau. Karena sejatinya di Provinsi Sumatera Barat terdapat dua etnis, yakni etnis Minangkabau yang mendiami bagian Pulau Sumatera dan etnis Mentawai yang mendiami wilayah kepulauan di pantai barat Sumatera. Wilayah daratan utama Provinsi Sumatera Barat dikatakan sebagai wilayah Minangkabau. Namun, di sepanjang perbatasan dan wilayah yang berbudaya Mandailing yang saat ini berada dalam administrasi Provinsi Sumatera Utara, terdapat interaksi antara dua masyarakat yang mengamalkan kebudayaan yang berbeda, yaitu Minangkabau dan Mandailing. Secara budaya, wilayah perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara unik dan menarik. Dalam benak banyak orang, wilayah Provinsi Sumatera Barat sering diidentikan sebagai wilayah kebudayaan Minangkabau. Dan begitu pula di batas utaranya dalam Provinsi Sumatera Utara, sering diidentikan sebagai wilayah kebudayaan Mandailing. Tapi faktanya, kebudayaan Mandailing juga masuk ke dalam wilayah yang dianggap orang sebagai wilayah kebudayaan Minangkabau. Hal itu dapat kita saksikan atas sejumlah nagari di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Perbatasan Provinsi Sumatera Utara yang mengamalkan sistem kekerabatan patrilineal. Begitu pula di bagian Provinsi Sumatera Utara, kita juga dapat menemukan kelompok masyarakat adat yang juga mengamalkan sistem kebudayaan matrilineal Minangkabau. Di Kabupaten Mandailing Natal yang berada di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat, kita juga bisa menemukan orang Ulu atau orang Natal yang juga mengamalkan sistem kekerabatan matrilineal. Nah, kali ini kita hendak membahas orang Ulu atau lengkapnya orang Tanah Hulu yang bermukim di Kecamatan Muara Sipungi, Kabupaten Mandailing Natal, yang juga mengamalkan sistem kekerabatan matrilineal. Kecamatan Muara Sipungi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
Kecamatan Muara Sipongi terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Barat. Sisi utara dan timur Kecamatan Muara Sipongi berbatasan dengan Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sisi selatan berbatasan dengan Kecamatan Pekantan dan sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Nopan dan Kecamatan Ulu Pungkut. Kecamatan Muara Sipongi terdiri atas 15 desa dan 1 kelurahan. Desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Sipongi adalah sebagai berikut. Kecamatan Muara Sipongi terletak pada lintas tengah Sumatera yang menghubungkan Padang dengan Medan. Kecamatan Muara Sipongi merupakan kecamatan pertama di Provinsi Sumatera Utara yang kita dapati dalam perjalanan Padang menuju Medan. Topografi Kecamatan Muara Sipongi berbukit-bukit yang berada di tengah hamparan pergunungan Bukit Barisan. Masyarakat Muara Sipongi bermukim dalam lembah-lembah sempit di sela-sela rangkaian perbukitan tersebut. Sebagian besar penduduk Kecamatan Muara Sipongi dikenal sebagai orang Ulu. Dilihat dari posisi geografisnya, Kecamatan Muara Sipongi merupakan kawasan hulu 2 sungai besar yang mengalir ke 2 wilayah kebudayaan yang berbeda, Batanggadis dan Batang Sibinail. Batanggadis berhulu dari Kecamatan Pekantan di sisi selatan Kecamatan Muara Sipongi, mengalir hilir ke arah utara ke Kecamatan Muara Sipongi, Kota Nopan, dan Penyambungan. Batanggadis ini mengalir ke dalam 2 wilayah utama kebudayaan Mandailing, Mandailing Julu dan Mandailing Godang. Batang Sibinail juga berhulu dari Kecamatan Muara Sipongi, tepatnya di Desa Sibinail, dan mengalir menuju Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Batang Sibinail ini bergabung dengan Batang Asik dan Batang Sumpu di Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dan mengalir hilir ke Kabupaten Rokan Hulu. Secara geografis, orang Ulu memang bermukim di kawasan hulu sungai. Penduduk Muara Sipongi disebut orang Tanah Ulu, atau dalam dialek setempat disebut Ura Tanah Ulu. Ada sejumlah versi asal-usul Ura Tanah Ulu Muara Sipongi ini. Salah satunya berasal dari nama asal mereka, yaitu Bangkahulu atau Bengkulu. Orang Bangkahulu ini bermigrasi dari Bangkahulu atau Bengkulu ke Pagaruyung. Kemudian pindah ke rantau Pasaman di Padang Nunang Rao. Kemudian baru memasuki daerah yang saat ini dikenali sebagai Muara Sipongi. Berbeda dengan orang Mandailing yang mengamalkan sistem kekerabatan patrilineal yang diambil dari garis laki-laki, sistem kekerabatan yang diamalkan orang Tanah Ulu adalah sistem kekerabatan matrilineal, di mana kelompok kekerabatan dirunut melalui garis ibu. Anak-anak tidak ikut dalam kerabat dari pihak bapaknya, tetapi masuk ke dalam kelompok kerabat dari pihak ibunya. Orang-orang yang berasal dari satu garis ibu dianggap sebagai anggota kelompok kerabat, sedangkan orang-orang yang berasal dari garis ayah berada di luar kelompok kerabat. Kebudayaan orang Ulu Muara Sipongi ini memiliki kemiripan dengan kebudayaan Minangkabau, terutama dengan orang Rao yang bermukim di wilayah Rao Mapatunggu. Dalam aspek perkawinan, orang Ulu mengamalkan sistem perkawinan eksogami, di mana jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, laki-laki tersebut menetap tinggal di rumah istrinya. Adat perkawinan seperti ini merupakan bentuk pernikahan khas masyarakat Minangkabau yang di daerah Muara Sipongi disebut dengan adat Sumondo. Pihak keluarga gadis datang menjemput pemuda secara dari lingkungan kerabatnya untuk dibawa bermukim dalam lingkungan kerabat istrinya. Selain bentuk kekerabatan,
Bahasa yang dituturkan orang Ulu Muaro Sipongi adalah bahasa Ulu yang memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Minangkabau, dialek Rao. Di samping bahasa Ulu, orang Ulu juga banyak menggunakan bahasa Mandailing karena tingginya intensitas interaksi orang Ulu dengan orang Mandailing. Secara sepintas, kosakata bahasa Ulu memiliki kemiripan dengan kosakata bahasa Minang, bukan dengan bahasa Mandailing. Dalam kehidupan sosial, orang Ulu juga bertumpu pada filosofi Tigo Tungku Sejarangan. Adanya unsur-unsur pemuka masyarakat yang dihormati, yang meliputi unsur pimpinan adat atau datu, unsur pimpinan agama atau ulama, dan unsur cadik pandai atau pemerintah. Seperti halnya etnis Minangkabau yang hidup dalam kelompok kekerabatan genealogis matrilineal yang disebut suku, orang Ulu Muara Sipongi juga terbagi dalam kelompok kekerabatan yang disebut suku. Orang Ulu Muara Sipongi memiliki 3 suku besar, yakni suku Mandailing atau dalam bahasa Hulu disebut suku Mondoili, suku Pungkui atau juga disebut suku Pungki, dan suku Kandang Kopuah yang disebut suku Kandak Kopuah. Penyebutan suku Mandailiang dan Kandang Kopuah menjadi Mondoili dan Kandak Kopuah mengikuti pelafalan bahasa Ulu. Suku-suku tersebut, terutama suku Pungkut dan Kandang Kopuah, merupakan suku tersebar terbatas di Lembah Rao dan Rokan Hulu. Orang yang memiliki suku yang sama dianggap bersaudara secara adat, sehingga tidak boleh saling menikahi. Merujuk pada data buku budaya masyarakat perbatasan di Muara Sipongi, Provinsi Sumatera Utara, studi tentang adaptasi yang terbit tahun 1998 atau 1999, dijelaskan bahwa ketiga suku tersebut dipimpin oleh 6 orang pimpinan adat yang disebut dengan istilah Besa Borenum. Keenam pimpinan adat yang masuk dalam Besa Borenum adalah Rimambang Nansati dan Montiku Bungsu dari suku Mondoili, Gindo Angso dan Sutet Loi Api dari suku Kandang Kepuh, Sutet Pura dan Mohandu dari suku Pungkut. Data sekunder lainnya juga menyebutkan kumpulan pimpinan adat bagi orang Ulu disebut dengan istilah Besa Borenum Brojo Non Tujuah. Jika sanak memiliki informasi tentang istilah tersebut dan gelar-gelar pimpinan adatnya, silakan tulis di kolom komentar. Berdasarkan data susunan pengurus Badan Pemangku Adat Muara Sipongi yang dikukuhkan oleh Bupati Mandailing Natal, Dr. Handes Haji Dahlan Hasan Nasution pada tahun 2015 yang lalu, bahwa terdapat 7 pimpinan adat yang menjadi penasehat Badan Pemangku Adat Muara Sipongi, yang terdiri dari Rimambang Dilangit, Rimambang Nansati, Gindo Angso, Sutan Laut Api atau dalam dialek bahasa Ulu disebut Sutet Loi Api, Montiko Bungsu, Muhanduk, dan Sutan Ura. Apakah 7 pimpinan adat tersebutkah yang disebut sebagai Besa Borenum Rajo Nan Tujuh? Silahkan tulis di kolom komentar bagi sanak yang memiliki data dan informasinya. Selain 7 pimpinan adat yang berfungsi sebagai penasehat, pimpinan adat di Muara Sipongi juga banyak yang memiliki gelar datua. Dari susunan pengurus Badan Pemangku Adat Muara Sipongi, terdapat banyak gelar adat sebagai berikut. Data tersebut memberikan indikasi tingginya kesamaan kebudayaan orang Ulu Muara Sipongi dengan kebudayaan Minangkabau. Tim Nagaripedia belum menemukan data lengkap gelar-gelar pimpinan adat di wilayah Tanah Hulu Muara Sipongi, baik hierarkinya maupun penyebarannya pada desa-desa di Kecamatan Muara Sipongi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan hal menarik di Muara Sipongi. Yang pertama,
Bukit Dua Baleh. Hal yang paling dikenal dari Muara Sipongi adalah Bukit Dua Baleh. Bukit Dua Baleh ini dikenal karena adanya jalan nasional yang menghubungkan kota Bukit Tinggi dengan kota Medan, penuh dengan tikungan ekstrim yang berliku. Jalan tersebut dibangun pada masa kolonial Belanda yang menghubungkan kota Padang dengan kota Medan. Jalan penuh tikungan di Bukit 12 ini secara administrasi pemerintahan berada di Desa Ranjau Batu sampai Desa Tanjung Alai. Jalan di Bukit 12 sangat ditakuti oleh pengemudi, tidak hanya karena penuh dengan tikungan ekstrim, tetapi juga karena ruas jalan ini sangat rawan longsor dan jalan terban. Sehingga mesti hati-hati melewati kawasan ini terutama pada saat hari hujan. Bagi yang tidak terbiasa dengan jalan penuh tikungan, ruas jalan di Bukit Dua Baleh ini membuat mabuk darat. Walau begitu, jalan di sepanjang Bukit Dua Baleh ini penuh dengan pemandangan indah khas dataran tinggi yang bergunung-gunung. Beberapa bagian dari bukit di kawasan ini ditanami dengan tanaman pinus, semakin menambah indahnya pemandangan Bukit Dua Baleh. Yang kedua, gula aren Muara Sipongi. Secara umum, perekonomian masyarakat Muara Sipongi ditopang oleh sektor pertanian. Salah satu hasil olahan pertanian yang terkenal dari Muara Sipongi adalah gula aren. Kawasan yang berbukit-bukit yang didominasi oleh lahan kering membuat pohon aren tumbuh dengan baik di Muara Sipongi. Olahan 1 kuali nira yang berisi sekitar 16 liter air nira ketika dimasak dapat menghasilkan sekitar 4 kg gula aren yang dicetak menggunakan bilo. Cetakan bulat dengan garis tengah 5-10 cm yang biasanya terbuat dari kulit luar bambu. Jika sanak melewati Kecamatan Muara Sipongi, terutama di jalur Ranjau Batu sampai Tanjung Alai, gula aren Muara Sipongi banyak dijual masyarakat di sepanjang jalan. Sanak dapat membeli gula aren sebagai oleh-oleh dari Muara Sipongi. Demikian sana ulasan kita tentang Tanah Hulu Muara Sipongi yang secara administrasi pemerintahan berada di Provinsi Sumatera Utara. Namun, memiliki banyak persamaan kebudayaan dengan orang Minangkabau yang berdiam di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali negerimu, cintai Indonesia, dan jelajahi dunia.